Hi semuanya, welcome back to our YouTube channel Yels and Clara, and today Clara is here. So di video kali ini kita bakal bahas long distance relationship tips atau tips-tips hubungan jarak jauh. Jadi buat kalian yang punya hubungan jarak jauh, entah itu antar kota, antar pulau, antar negara, atau antar benua, boleh banget nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, make sure kalian udah subscribe channel ini, so aku sama Yels semakin semangat lagi buat konten. So, kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama itu adalah kenali pasanganmu. Ini long distance relationship, berarti di sini kita membutuhkan komitmen yang lebih besar untuk menjaga perasaan satu sama lain di kejauhan. Jadi kalian harus mengenali pasangan kalian. Kira-kira pasangan kalian bisa nggak ya berkomitmen untuk hubungan jarak jauh? Kira-kira pasangan kalian bisa nggak ya untuk tetap setia sama kalian? Kayak ini tuh long distance relationship. Kalau kamu tidak mengenali pasanganmu, kayak yaudah coba aja dulu lah. Kalau nanti dia selingkuh, yang sakit hati siapa? Dan kalau misalnya kamu sudah mengenali pasanganmu, ternyata dia orangnya bisa berkomitmen, dan kamu percaya kalau dia tidak akan menduai kamu, yang kedua itu adalah tanya dirimu sendiri, apakah kamu siap untuk berkomitmen? Apakah kamu siap untuk berlaku setia juga? Kayak itu nggak gampang loh teman-teman. Menurutku hubungan jarak dekat dan jarak jauh itu harus memiliki komitmen juga. Tapi untuk hubungan jarak jauh itu butuh komitmen ekstra teman-teman. Kalian gak bisa setiap hari ketemu buat go on a date. Kalian gak bisa setiap malam minggu ketemu kayak pasangan-pasangan lain buat nonton bioskop atau sekadar makan malam bareng. Kayak itu butuh komitmen yang lebih. Apakah kalian udah siap? Terus yang ketiga itu adalah saling mengerti atau tolerate each other. So, misalnya kalian punya pasangannya beda negara, kayak misalnya dia tinggal di Europe, kayak aku dan pasanganku, itu tuh pasti bakal beda budaya, beda jam, beda negara, dan kalian tuh jauh. Kayak hubungan jarak dekat aja, kadang tuh berantem. Apalagi kita yang jarak jauh. Setiap hubungan pasti ada ups and down. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya ada ups and down gitu, gimana cara kita menyikapinya? Kita harus saling mengerti. Kalau misalnya dia punya kesibukan, kita juga punya kesibukan. Dia punya jam yang berbeda, kita juga punya jam yang berbeda. Misalnya kita lagi lunch, dia baru bangun gitu. Jangan kayak orang baru bangun udah disemprot, kamu kemana aja sih, bangunnya lama banget gitu. Padahal memang waktunya beda 5 jam. Kalian harus mengerti, kalian harus bisa paham perbedaan kalian, perbedaan budaya, perbedaan jam, perbedaan negara. Jadi harus saling tolerate aja sih. Kalau misalnya dia belum bangun, lo gak usah ngoceh-ngoceh karena lo kok belum bangun sih, lama banget ya gitu-gitu. Atau misalnya ada perbedaan budaya yang sebenarnya nggak sinkron di kalian, ya kalian harus omongin baik-baik, harus tolerate. Kalian gak bisa memaksakan untuk si pasanganmu untuk ikut budayamu, dan kamu juga, dan pasanganmu tidak bisa memaksa kamu untuk ikut budayanya dia. Jadi harus saling mengerti, harus saling memahami, harus saling toleransi. Terus yang keempat adalah berkomunikasi. Berkomunikasi di sini tuh bukan berarti kayak 24/7 callingan, textingan, video callan, dia lagi kerja atau lagi apa. Itu bukan seperti itu sih maksud gue ya. Mungkin ada beberapa couple yang melakukan itu, tapi di sini menurut gue ada yang jauh lebih penting daripada teleponan 24 jam sehari. Itu menurut gue ada yang lebih penting tuh, kayak bangun bonding lo sendiri. Kayak mau selama apapun 32 jam atau 46 jam lo teleponan sama dia gak berhenti-berhenti. Kalau misalnya teleponnya gitu-gitu aja, kayak lo liatin dia liatin lo, kayak Jadi berkomunikasi di sini maksud gue adalah itu, ketika hari sudah berakhir, lo tanya, gimana kabarmu, gimana harimu. Bukan cuma yang nanya, how are you, I'm good, and you, I'm good, thanks. Bukan cuma yang kayak gitu, tapi tanya, gimana tadi kerjaanmu? How are you feeling today? Is there something that you wanna tell me? Apakah ada sesuatu yang kamu mau kasih tahu aku? Bagaimana perasaanmu hari ini? Gimana di tempat kerja? Kamu ngapain aja hari ini? Itu menurut gue perlu guys. Perlu untuk perlu untuk tahu pasangan kita tuh ngapain aja sih hari ini. Pasangan kita tuh perasaannya gimana ya hari ini. Dan kadang kita juga perlu untuk membicarakan ekspektasi kepada pasangan. Kayak gue sama Yus, gue tuh setiap malam gue bilang sama Yus, kita kan jamnya beda 5 jam ya, nanti winter kita bakal beda 6 jam. Dan kalau misalnya gue udah mau tidur, dia baru dinner gitu. Gue tuh bilang sama Yus, bisa nggak setelah kamu dinner, sebelum aku tidur, kita ngobrol yuk sebentar, aku bilang gitu. Karena Yus tuh tipenya bukan tipe-tipe orang yang sering ngobrol gitu loh. Tapi di sini gue sih lebih ke gue tuh yang kayak, sayang ngobrol yuk, kayak gitu. Karena menurut gue itu perlu, karena itu cara gue untuk membangun bonding sama pasangan gue, sama Yus,
untuk tahu gimana perasaannya. Jadi nggak cuma sekedar gue tahu dia kerja di mana, gue tahu dia ngapain aja hari ini, tapi gue juga make sure gue tahu apa yang dia rasakan hari ini. Apakah teman kerjanya ada yang nyebelin, atau dia lagi bosnya lagi marah-marah terus hari ini, apakah dia lagi senang hari ini ataukah dia lagi sedih hari ini. Dan gue juga komunikasiin sebaliknya tentang apa yang gue lakukan hari ini, tentang apa perasaan gue hari ini, tentang apa ekspektasi gue hari ini buat dia gitu. Misal hari ini dia sibuk dan ekspektasi gue mau tuh dia lebih sering, maksudnya bukan lebih sering sih, jangan lupa kabarin gue di saat dia sibuk gitu. Kayak misalnya ya kalau ngabarin kan gak sampai 2 menit ya, hai aku lagi masih kerja nih, nanti kalau udah ada waktu aku bakal kabarin kamu lagi ya sayang, gitu kan ada enak. Itu gue kadang tuh suka kasih tahu Yos kayak gitu, kayak kamu harus kabarin aku ya sayang, jangan lupa kabarin aku tuh kadang khawatir kalau kamu gak ngabarin aku. Dan Yos juga yang kalau misalnya gue gak ngabarin dia gitu, misalnya seharian ada gue miss apa gitu, kayak misalnya nih gue chatan sama dia, gue laporan ini, tapi pas di call gue bilang gue lupa gitu, gue lupa ngabarin dia kalau misalnya tadi gue misalnya pergi ke rumah anti gitu. Tuh dia bakal nanya, sayang I expect you, aku berharap next time kamu kabarin aku ya, biar aku tahu, biar aku nggak cari kamu. Dia tuh pasti kayak gitu guys. Terus yang kelima itu adalah do not seek any other guy attention. Jangan pernah cari perhatian dari cowok lain. Karena apa? Karena kan dari awal lo udah tahu kalau ini adalah hubungan jarak jauh. Lo nggak bisa setiap saat ketemu pacar lo. Lo nggak bisa setiap malmingan keluar nonton bioskop sama pacar lo. Lo nggak bisa setiap sakit minta dibawain bubur sama pacar lo. Guys, ini adalah komitmen di awal yang lo udah ambil bareng pacar lo. Kalau kalian itu nggak selamanya bisa ketemu. Dan kadang feel lonely itu wajar. Tapi di sini bukan feel lonely kayak lo berasa nggak punya pacar ya, bukan. Tapi feel lonely di sini adalah ketika lo ngerasa, oh, I wish he is here. Gue seandainya aja dia ada di sini, bisa nonton bioskop bareng, bisa hangout bareng, kayak gitu. Kayak feel lonely itu wajar kalau misalnya suatu saat lo berpikir, ih kalau nggak ada dia nggak ada yang nemenin gue. Itu wajar banget guys. Tapi jangan sampai perasaan lonely lu itu malah ngelit lu buat cari perhatian dari cowok lain. Kayak mulai-mulai nih pasang-pasang status galau gitu-gitu, sampai akhirnya kamu galau ya gini, iya aku mau perpustakaan tapi pacar gue jauh, jadi ya gitu deh. Terus cowoknya juga mulai kayak, ya udah sama gue aja, gue nggak apa-apa kok gitu. Terus ya udah mulai deket-deketan, dan itu adalah awal dari kehancuran hubungan jarak jauh kalian guys. Kayak se-lonely-lonelynya kalian, kesepiannya kalian, saya ngerasa bukan kesepian sih, kayak sedih gitu, maksudnya dia nggak ada sama lo, sesedih-sedihnya lo nggak bisa bareng. Jangan pernah cari perhatian dari cowok lain, karena itu adalah titik awal kehancuran hubungan lo sama pacar lo jauh lo itu. Pokoknya jangan pernah. Kalau misalnya lo udah mulai merasa kesepian, lo tanya dia. Ini balik lagi ke poin berkomunikasi. Lo cari solusinya sama dia, sayang aku tuh ngerasa kesepian tahu, aku pengen juga go on a date like every couple does. Mungkin solusinya lo berdua bisa go out to dinner tapi virtual, kayak lo bawa handphone lo makan di satu restoran, lo taruh dia di depan lo, dan dia juga pergi ke restoran, dia taruh lo di depan dia. Itu menurut gue it's one of option ya, daripada lo cari perhatian ke cowok lain. Terus yang keenam, yang terakhir, itu adalah buat perencanaan. Apa sih yang kalian rencanakan untuk hubungan kalian berdua yang jarak jauh ini? Apa sih yang kalian mau achieve together? Apa sih yang kalian mau raih sama-sama berdua gitu? Apakah hubungan ini akan mengarah ke arah yang serius? Apakah kalian sudah merencanakan sebuah pertemuan lagi? Kayak itu semua tuh harus di planning. Menurut gue itu penting, karena cuy ini hubungan jarak jauh. Kalau misalnya lo yaudahlah jalan aja dulu, yaudahlah kita lihat aja gimana takdir, itu menurut gue kayak buang banyak waktu ya. Iya kalau nggak jadi you invest a lot of time in the wrong people, to the wrong people. Ngerti gak sih? Kayak selama ini lo pacaran 3 tahun long distance relationship, ternyata lo pacari orang yang salah. Karena lo tahu dari awal tuh sebenarnya dia udah ngomong kita lihat aja nanti. Itu sih menurut gue apa ya? Gue pribadi pun dari awal sama Yos gue bilang gue nggak mau ini hubungan long distance relationship. Kalau misalnya nggak jadi, banyak banget waktu yang kebuang, banyak banget duit yang kebuang. So kalau lo nggak mau serius, mending nggak usah dijalanin.
Itu dari awal gue udah patokin itu sama Yos. Dan puji Tuhannya memang gue ketemu pasangan yang iyalah, kalau nggak serius ngapain, long distance relationship tuh mahal kalau ketemu. Kayak ya udah, akhirnya kita berdua kan memang udah cocok ya. Terus akhirnya kita long distance relationship. Ya udah, maksudnya kita udah buat perencanaan kalau kita tuh mau serius, kapan kita mau menikah dari awal. Kayak kalau balik lagi ya lu gimana taunya kalau dia serius apa enggak, kalau lo cocok apa enggak. Ya itu balik ke poin pertama, kenali pasangan lo dulu. So guys, segitu dulu video dari gue kali ini, long distance relationship tips atau tips-tips hubungan jarak jauh. Kalau misalnya kalian yang punya teman-teman punya LDR juga, boleh banget di-share video ini. Dan guys, mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah kalimat. Gue juga manusia, I make mistake, so please. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video to your friends. See you guys in the next video.